Oke, berjumpa lagi dengan gua Erik dari Sistem Komputer Universitas Matana. Kali ini gua akan menjelaskan tentang protokol jaringan komputer, yaitu TCP dan UDP. TCP adalah Transmission Control Protocol yang biasa digunakan untuk mengirimkan dan menerima suatu data. TCP adalah suatu jaringan yang bersifat connection oriented, atau harus ada pengakuan dari session terlebih dahulu sebelum dua komputer saling terhubung. Session ini yang akan dilakukan melalui mekanisme three-way handshake. Mekanisme three-way handshake gagal dilakukan, maka pengiriman data akan dibatalkan dan biasanya muncul pesan error. TCP digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi di mana data harus dikirimkan dan diterima secara utuh. Contohnya ada World Wide Web, ada HTTP, email, dan VTP, File Transfer Protocol, Telecommunication Network, Telnet, dan Secure Shell. Jadi gimana sih TCP itu sistem bekerjanya? Nah, cek video yang ini ya. Tonton. Nah, udah lihat kan yang TCP tadi animasinya gimana? Nah, sekarang gue bakal ngejelasin tentang UDP. UDP itu adalah kepanjangan dari User Datagram Protocol. Nah, sama nih kayak TCP tadi, digunakan untuk mengirimkan dan menerima data. Tapi sayangnya UDP itu bersifat connectionless oriented atau tidak memiliki sesi pengiriman dan penerimaan data. Dan juga UDP itu tidak meyakinkan pengiriman data. Nggak peduli data tersebut diterima atau tidak. Dikirim pasti, tapi tidak tahu diterima atau tidak. Dan tidak menyediakan mekanisme dari flow control. Ketika dua data dikirim secara bersamaan, tidak dapat dipastikan data mana yang diterima duluan. Bisa jadi data yang belakangan yang diterima duluan ya. Nah, dari sifat-sifatnya dari yang tadi gue jelasin, jelas UDP itu lebih cepat dibandingkan TCP ya. Karena pasti lebih cepat kelar ya, karena ya UDP tidak peduli data itu diterima nyasar kemana juga kita nggak tahu kan. UDP itu digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi, yaitu kayak game online, ada streaming video dan live broadcasting, ada lagi DNS, ada DHCP, itu memerlukan protokol dari UDP ini tersebut. Nah, tadi kan animasi dari TCP udah kalian tonton. Bagaimana sih cara TCP itu bekerja? Nah, sekarang kita tonton UDP cara kerjanya, oke? Tonton ya.
UDP animasinya gimana dan cara kerjanya itu gimana. Nah, sekarang kita akan mendapatkan kesimpulan dari TCP dan UDP. TCP dan UDP digunakan sama-sama untuk mengirimkan dan menerima data sebagai suatu protokol yang bertugas untuk mengirim dan menerima data. Dan untuk TCP bersifat connection oriented, menggunakan mekanisme three-way handshake, dan dipastikan data dikirim secara utuh dan tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terkurang. Itu dari TCP. Beda dengan UDP, karena UDP itu bersifat connectionless oriented, dia tidak peduli dikirim atau diterima atau tidak ya. Dikirim pasti, tapi tidak tahu diterima atau tidak. Makanya biasa disebut dengan namanya fire and forget. Dari TCP dan UDP kita bakalan dapat suatu kesimpulan lagi nih, bahwa UDP more than faster than TCP, karena UDP itu bersifat fire and forget dan connectionless oriented. Nah, UDP itu lebih cepat daripada TCP, karena kan UDP tidak mikirin itu file diterima apa enggak ya, udah bodoh lah dan gitu. Dan satu lagi, TCP dan UDP itu berada di layer keempat transport pada IOC layer, dan TCP IP model itu ada di layer ketiga transport. Oke. Nah, kalian udah tahu kan gimana protokol dari TCP dan UDP itu bekerja, dan ada ilustrasinya tadi kan. Nah, sebagai imbalannya kalian harus like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya share sebanyak-banyaknya supaya orang-orang itu dapat pengetahuan tentang protokol dari TCP dan UDP ini. Oh ya, satu lagi, kalian harus nyalain, bagi yang belum subscribe harus subscribe dan nyalakan loncengnya supaya dapat video-video terbaru dari channel gua. Oke? Dadah.